Halo, bertemu lagi dengan channel saya Akuntansi Keuangan dengan topik mengelola kartu piutang. Penjualan secara kredit dapat menaikkan volume penjualan karena lebih menarik minat calon pembeli. Harapan perusahaan keuntungan akan meningkat, yang berarti menaikkan pendapatan perusahaan. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, adanya kerugian piutang dalam jumlah yang wajar akibat penjualan kredit menunjukkan bahwa kebijakan kredit yang ditetapkan perusahaan sudah tepat. Ini adalah pembukaan atau awal dari pengelolaan kartu piutang. Pengelolaan kartu piutang yang pertama adalah pengertian dan jenis piutang. Yang kedua, pengelolaan kartu piutang. Yang ketiga, konfirmasi saldo piutang. Kemudian penghapusan piutang dagang. Yang kelima, taksiran piutang tidak tertagih. Kemudian yang terakhir adalah piutang wesel. Poin-poin atau peta konsep ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita simak untuk slide berikutnya. Pengertian piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian mempunyai bunga. Piutang menurut pernyataan standar akuntansi keuangan meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan lain-lain yang diharapkan tertagih dalam siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Piutang yang timbul dari penjualan angsuran, pencatatannya dalam neraca dipisahkan menjadi aktiva lancar dan tidak lancar. Piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun ditempatkan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun ditempatkan sebagai aktiva lain-lain. Khusus untuk barang konsinyasi, yang dicatat piutang hanyalah yang telah laku barangnya. Kita memasuki ke piutang wesel. Pengertian piutang wesel. Wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel. Sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Saya ulangi. Wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel. Sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Adapun wesel adalah perintah tertulis dari kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Promise adalah surat pengakuan atau janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada orang ataupun badan yang tertentu sebagai pembawanya. Konfirmasi saldo piutang. Konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Sedangkan konfirmasi piutang
adalah suatu pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu. Ini adalah pengertian dari konfirmasi saldo piutang. Penghapusan piutang dagang. Berdasarkan ketetapan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan PSAK tentang piutang, nilai piutang yang terdapat dalam neraca adalah sebesar piutang yang jatuh tempo dikurangi dengan jumlah yang tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat perhitungan cadangan piutang tidak tertagih. Piutang dihapuskan berdasarkan keputusan Kepala Bagian Keuangan setelah dinyatakan tidak mungkin dapat ditagih berdasarkan alasan yang sudah diverifikasi kebenarannya. Setelah melakukan persetujuan Kepala Bagian Keuangan, bagian kredit membuat bukti memorial penghapusan piutang sebanyak 3 lembar. Dengan rincian, lembar 1 diserahkan kepada bagian kartu piutang untuk dicatat dalam kartu piutang. Lembar kedua diserahkan kepada bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum. Sedangkan lembar ketiga diarsipkan di bagian kredit. Ada 2 metode pencatatan yang dapat diterapkan dalam pencatatan transaksi penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode langsung dan metode tidak langsung atau metode penyisian. 2 metode ini yang digunakan untuk penghapusan piutang dagang. Metode mana yang digunakan? Biasanya ditetapkan dengan memperhatikan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan perusahaan. Demikian untuk penjelasan tentang piutang dagang. Kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Taksiran piutang tidak tertagih. Taksiran piutang tidak tertagih dengan melakukan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pendekatan pertama, taksiran piutang tidak tertagih dengan pendekatan neraca. Kemudian pendekatan pencatatan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisa piutang. Pendekatan yang ketiga, taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pendekatan rugi laba. Penjelasannya adalah yang pertama, taksiran piutang tak tertagih dengan pendekatan neraca. Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit akun piutang kerugian. Saya ulangi. Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit cadangan kerugian piutang dan mengkredit akun piutang dagang pada saat piutang dihapus dari pembukuan. Jumlah taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan jumlah saldo piutang dagang akhir periode dikalikan persentase tertentu tanpa memperhatikan periode terjadinya piutang. Penjelasan poin 2. Pencatatan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisa piutang. Piutang dagang dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya menunggak, besarnya persentase taksiran
kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia kelompok. Kemudian, yang poin ketiga, taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pendekatan laba rugi. Kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Mengingat bahwa timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan kredit, sebaliknya, kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit. Namun demikian, dalam praktiknya dapat pula dihitung dari jumlah penjualan atau penjualan bersih. Jumlah taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dikalikan persentase tertentu. Berdasarkan persentase ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya terjadi dengan total penjualan selama periode yang bersangkutan. Kemudian, diadakan modifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan di masa yang akan datang. Kita memasuki ke piutang wesel. Pengertian piutang wesel. Wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel. Sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Saya ulangi. Wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel. Sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Adapun wesel adalah perintah tertulis dari kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Promise adalah surat pengakuan atau janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada orang ataupun badan yang tertentu sebagai pembawanya. Jenis-jenis piutang. Pada dasarnya, piutang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain piutang dagang, piutang wesel, dan piutang non-dagang. Untuk piutang wesel dibagi lagi menjadi wesel, yang kedua adalah wesel berbunga, yang ketiga adalah wesel tidak berbunga. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah piutang dagang. Piutang dagang yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Ini perlu digarisbawahi bahwa penjualan secara kredit. Piutang dagang umumnya berjangka waktu dari 1 tahun sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Itu adalah pengertian dari piutang dagang. Kemudian, piutang wesel. Piutang wesel yaitu piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Umumnya jangka wesel berjangka lebih dari 60 hari ataupun 2 bulan. Apabila piutang wesel berjangka waktu kurang dari 1 tahun, dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Sedangkan untuk piutang wesel waktu lebih dari 1 tahun diperlukan sebagai piutang jangka panjang. Beberapa istilah yang berkaitan dengan wesel antara lain, yang pertama, wesel
yaitu surat perintah dari kreditur kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat tersebut. Saya ulangi, wesel yaitu surat perintah dari kreditur kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat tersebut. Yang kedua, wesel berbunga, yaitu wesel yang nominalnya merupakan nilai pada saat penarikan. Sedangkan nilai tunai pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Yang ketiga, wesel tidak berbunga, yaitu wesel yang nilai tunai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan nilai tunai jika saat dijual belikan berkurang sebesar bunga diskonto yang diperhitungkan. Itu adalah tentang piutang wesel dan jenis-jenisnya atau yang berkaitan dengan piutang wesel. Kita masuk ke dalam piutang non-dagang. Piutang non-dagang yaitu piutang kepada pihak lain yang timbul karena bukan piutang non-dagang yaitu piutang kepada pihak lain yang timbul bukan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Bentuk piutang non-dagang antara lain: pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, uang muka pembelian. Yang keempat, piutang pajak. Yang kelima adalah piutang lain-lain. Oke, saya jelaskan satu persatu tentang piutang non-dagang atau bentuk piutang non-dagang. Pertama, beban dibayar di muka, yaitu beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan karena mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, uang muka pegawai. Itu adalah beban dibayar di muka. Kemudian bentuk piutang non-dagang yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan, meliputi piutang bunga, piutang sewa, dan piutang jasa. Kemudian bentuk piutang non-dagang yang ketiga, yaitu uang muka pembelian, di mana uang muka atas barang yang dibeli sebagai tanda jadi pembelian, biasanya pembelian pesanan. Kemudian bentuk piutang non-dagang yang keempat, yaitu piutang pajak, adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atau kelebihan bayar pajak. Bentuk piutang non-dagang yang kelima, yaitu piutang lain-lain, artinya piutang kepada pihak lain karena hal-hal khusus, meliputi uang muka pembelian saham, uang muka menjamin kontrak, uang muka kepada anak perusahaan, piutang dividen, tagihan terhadap langganan untuk pengembalian tempat barang, tuntutan kerugian kepada perusahaan asuransi, dan yang terakhir tuntutan atas pengurangan pajak. Itu adalah bentuk-bentuk piutang non-dagang. Pengelolaan kartu piutang. Pengelolaan kartu piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, tugas bagian kartu piutang.
Yang kedua, mutasi piutang. Yang ketiga, membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Akan menjelaskan dari nomor 1 ataupun pengertian atau rincian dari nomor 1. Yang pertama adalah tugas bagian kartu piutang. Pengelolaan kartu dilakukan oleh bagian kartu piutang yang berada di bawah Departemen Akuntansi. Tugas harian bagian ini mencatat mutasi piutang untuk setiap debitur. Kegiatan tersebut secara periodik harus dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan piutang untuk dikirim kepada debitur. Pengiriman surat pernyataan piutang bertujuan untuk konfirmasi piutang kepada debitur. Dalam arti, untuk penugasan apakah besarnya piutang menurut catatan perusahaan sama dengan besarnya piutang menurut catatan debitur, sehingga berfungsi juga sebagai alat pengawasan. Jadi pada intinya mencocokkan antara catatan piutang dari pihak kreditur kepada debitur. Kemudian kegiatan periodik dari tugas bagian kartu piutang yang kedua adalah daftar saldo piutang. Memuat informasi mengenai saldo piutang kepada tiap debitur pada tanggal tertentu. Penyusunan daftar saldo piutang di samping bertujuan untuk mengetahui saldo piutang tiap debitur, juga diperlukan untuk pengujian ketelitian pencatatan piutang, yaitu dengan pengecekan atas kesamaan total saldo piutang menurut kartu piutang dengan saldo piutang pada tanggal yang sama. Yang ketiga, kegiatan atau tugas bagian kartu piutang yang ketiga, daftar umur piutang yang memuat informasi mengenai piutang pada tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Daftar usia piutang sangat diperlukan untuk menganalisis bonafiditas tiap debitur sehingga status kredit masing-masing dapat diketahui. Itu adalah penjelasan tugas bagian kartu piutang. Kemudian, mutasi piutang atau penjelasan nomor 2. Mutasi piutang adalah transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif terhadap saldo piutang. Sedangkan retur penjualan, pelunasan piutang, dan penghapusan piutang berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Piutang pelanggan akan didebit di kolom mutasi pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya atau bertambahnya piutang. Piutang pelanggan akan dikredit di kolom mutasi pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya piutang. Saldo awal ataupun saldo akhir piutang normal adalah saldo debit. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya piutang ialah transaksi penjualan dengan pembayaran kredit, retur penjualan, penerimaan piutang dari debitur, dan penghapusan piutang. Mutasi, penambahan, dan pengurangan piutang antara lain. Penambahan piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Pengurangan piutang terjadi karena penerimaan pembayaran dari debitur, pengembalian barang yang sudah dijual, dan yang terakhir adalah penghapusan piutang. Membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Mutasi piutang harus didukung dengan dilengkapi bukti yang menjadi dokumen transaksi tersebut dan menjadi sumber pencatatan dalam buku-buku yang terkait dengan piutang, antara lain: yang pertama, faktur penjualan kredit sebagai dokumen transaksi terjadinya piutang.
Yang kedua, bukti penerimaan kas sebagai dokumen penerimaan piutang. Yang ketiga, nota debit atau kredit sebagai bukti penerimaan kembali barang yang dijual. Yang keempat, memo kredit dari bank sebagai bukti penerimaan tagihan dari debitur melalui bank. Yang kelima, bukti memorial sebagai bukti transaksi penghapusan piutang. Itulah langkah-langkah membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Oke, demikian materi untuk saat ini mengenai kartu piutang. Terima kasih sudah bergabung di channel pelajaran akuntansi. Kita akan bertemu kembali pada lain kesempatan. Terima kasih.